Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Sendari dari kelas OD1 NPM 18107820111138. Mata kuliah pengembangan organisasi, dosen pengampu Bu Emilia Gusmita SOS MPD. Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti. Di sini saya akan memberikan analisis tentang proses pengembangan organisasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama pada awalnya adalah PT Panganjaya Inti Kusuma. Pada tanggal 5 Februari 1994, perseroan mengubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Visi dan misi dari perusahaan ini adalah visi perubahan total food solution, misi senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi, menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif, dengan harga terjangkau yang merupakan pilihan pelanggan, memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional, memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang nutrisi, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Dari artikel yang saya baca, PT Indofood Sukses Makmur telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhirnya yang tersedia di rak enceran. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa PT ini sudah berkembang sangat baik. Seperti halnya perusahaan lain, PT Indofood Sukses Makmur juga menghadapi berbagai risiko yang mengancam keberlangsungan perusahaan. Meskipun ada berbagai macam risiko yang harus dihadapi, pihak manajemen risiko yang telah menerapkan sistem enterprise risk management dengan baik. Misalnya dengan menjalin hubungan dengan pemasok dan petani dengan baik, melakukan simulasi dalam menentukan harga jual sebelum produk tersebut dipasarkan, melakukan inovasi produk agar tetap unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Semua strategi ERM yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur tetap memandang kode etik yang berlaku. Strategi pengembangan perusahaan Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang telah menjadi perusahaan raksasa terbesar di Indonesia yang selalu mendirikan unit-unit bisnis pendukungnya untuk mencapai keinginan terciptanya satu sistem produksi yang terintegrasi. Tentu saja dengan memiliki sistem produksi yang terintegrasi, PT Indofood dengan mudah menguasai pasar dan tidak tergantung terhadap pemasok karena bahan baku sudah dimiliki. Dalam pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan perusahaan, PT Indofood menggunakan strategi intensif yang terdiri dari 3 strategi utama, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. 1. Strategi penetrasi pasar. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar, dapat diimplementasikan dengan menambahkan jumlah tenaga penjual, iklan, atau usaha promosi lainnya. 2. Strategi pengembangan pasar. Tujuan untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. 3. Strategi pengembangan produk. Meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada. Strategi pengembangan produk sesuai dengan strategi diferensiasi. Strategi ini dicirikan dengan keputusan perusahaan untuk menciptakan persepsi pasar potensial terhadap produk baru yang berbeda atau unik dengan harap calon konsumen mau membeli dengan harga mahal karena adanya perbedaan itu. Seperti yang kita ketahui, PT Indofood terutama produk mie instannya memiliki keunikan rasa dan promosi iklan yang mengusung tema Nusantara. Hal ini yang mendasari bahwa PT Indofood menggunakan strategi diferensiasi karena keunikan dan cakupan pasar yang luas terhadap produk mie instannya. Strategi yang digunakan PT Indofood untuk mengakuisisi PT Lonsum adalah strategi integrasi vertikal. Strategi ini menghendaki perusahaan melakukan pengawasan lebih terhadap distributor
pemasok, dan atau para pesaingnya. Akuisisi oleh PT Indofood adalah pengambil alihan kepemilikan mayoritas saham perusahaan atau PT Lonsum dengan tujuan mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan pengendalian bagi pemasok. Diketahui bahwa PT Lonsum memiliki perkebunan kelapa sawit yang dapat digunakan PT Indofood sebagai sumber bahan baku pembuatan produknya. Dari sudut pandang PT Indofood adalah tepat dengan mengakuisisi PT Lonsum. Dimaksudkan dengan adanya kepemilikan saham mayoritas, maka pengendalian dan pengawasan pemasokan bahan baku sepenuhnya berada pada PT Indofood. Analisis SWOT pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Strength, kekuatan. Poin-poinnya adalah 1. Keahlian dalam cita rasa Indonesia. 2. Jangkauan distribusi yang luas. 3. Brand yang sudah dikenal masyarakat, terutama produk mie instan. 4. Penjualan neto yang selalu meningkat. 5. Selalu melakukan inovasi khususnya pada produk mie instan untuk menghasilkan cita rasa yang sesuai. Weakness atau kelemahan. 1. Poin-poinnya adalah 1. Harga relatif lebih tinggi dibanding pesaing. 2. Variasi produk khususnya mie instan terlalu banyak. Opportunity atau peluang. Poin-poinnya adalah melakukan ekspansi ke luar negeri. 2. Opportunity atau peluang. Poin-poinnya adalah 1. Melakukan ekspansi ke luar negeri. 2. Melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis. 3. Melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Threat atau ancaman. Poin-poinnya adalah 1. Ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. 2. Tidak fokus terhadap satu jenis produk. 3. Terus muncul pesaing-pesaing baru dengan produk yang sama. 4. Kemungkinan adanya anti-MSG dan zat berbahaya lainnya. Baiklah, setelah menganalisis proses pengembangan PT Indofood Sukses Makmur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Perusahaan PT Indofood didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama pada awalnya adalah PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Pada tanggal 5 Februari 1994, perseroan mengubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur. 2. Dari artikel yang saya baca, PT Indofood Sukses Makmur telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk. 3. PT Indofood Sukses Makmur juga menghadapi berbagai risiko yang mengancam keberlangsungan perusahaan. Meskipun ada berbagai macam risiko yang harus dihadapi, pihak manajemen risiko telah menerapkan sistem enterprise risk management dengan baik. 4. Dalam pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan perusahaan, PT Indofood menggunakan strategi intensif atau intensif strategi yang terdiri dari 3 strategi utama, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. 5. Akuisisi oleh PT Indofood adalah pengambil alihan kepemilikan mayoritas saham perusahaan PT Lonsum dengan tujuan mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan pengendalian bagi pemasok. Diketahui bahwa PT Lonsum memiliki perkebunan kelapa sawit yang dapat digunakan PT Indofood sebagai sumber bahan baku pembuatan produknya. Dari sudut pandang PT Indofood adalah tepat dengan mengakuisisi PT Lonsum. Dimaksudkan dengan adanya kepemilikan saham mayoritas, maka pengendalian dan pengawasan pemasokan bahan baku sepenuhnya berada pada PT Indofood. 6. Analisis SWOT PT Indofood Sukses Makmur. A. Strength atau kekuatan. Poin-poinnya adalah keahlian dalam cita rasa Indonesia, jangkauan distribusi yang luas, brand yang sudah dikenal masyarakat Indonesia terutama untuk produk mie instan, penjualan neto yang selalu meningkat, selalu melakukan inovasi khususnya untuk produk mie instan untuk menghasilkan cita rasa yang sesuai. B. Weakness atau kelemahan. Harga relatif lebih tinggi dibandingkan pesaing, variasi produk khususnya mie instan terlalu banyak. C. Opportunity atau peluang. Melakukan ekspansi ke luar negeri,
melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis, melakukan verifikasi terhadap produk lain. D. Thrift atau ancaman. Ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi, tidak fokus terhadap satu jenis produk, terus muncul pesaing-pesaing baru dengan produk yang sama, kemungkinan adanya anti-MSG dan zat berbahaya lainnya. Setelah memberikan kesimpulan tadi, adapun saran yang ingin diajukan adalah 1. Melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus baik dalam input, proses, dan output untuk dapat meningkatkan efisiensi perseroan. 2. Mengatasi kelemahan yang ada pada PT Indofood Sukses Makmur agar semakin berkembang. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.